Ya, kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-13. Ya, satu lagi yang 14 terakhir. Mari kita nikmati pelajaran tambahan sistem kontrol permesinan kapal. Ya, saya sendiri Sarjuan Handoyo yang menulis, dan untuk perkembangan zaman modern ini, kapal-kapal baru, kapal-kapal modern, ya, coba kita lihat kontainer dengan kecepatan 20 knot, ya, muatannya penuh, ini tentu butuh sekali perhatian tentang sistem kontrol. Electronic fuel injection. Nah, injection pun sekarang injektor pakai sistem elektronik. Wow, ini saya belum ya untuk mobil-mobil atau tidak ada, tapi nantinya di kapal juga akan sama. Baik, di sini ada skema pengecekan sistem sebelum operasi. Ya, sistem kontrol ini memang sangat luas dan beberapa komponen yang terkait. Baik, kita mulai dari buku sistem kontrol edisi kedua tahun 2020. Adalah buku yang terbaru, ya, dengan gambar-gambar yang berwarna, bagian besar berwarna, dan ditunjang juga dengan ilmu teknik listrikan. Ini satu pasang, yang Anda bisa mendapatkannya untuk santai di perpustakaan PP3IP dan STIP. Ya, kalau ingin berkenan memilikinya, ada di koperasi STIP di Stipat itu dan di PP3IP. Kedua buku ini sangat penting dimiliki oleh engineer, ya, dan terutama untuk ATT2 dan ATT1. Mari kita mengenal bagian dari tujuan pengenalan sistem kontrol. Wow, ya, pertemuan yang ke-13 itu pemeliharaan sistem hidrolik, kemudian pemeriksaan sebelum operasi hidrolik, pemeriksaan katup-katup hidrolik, pencegahan beban lebih overload, dan pemeliharaan berkala sistem kontrol. Ya, ini cukup menarik. Memang pelajaran ini adalah untuk menyelamatkan pertama peralatan, permesinan, dan semua komponen di kapal, tentu untuk menyelamatkan kapal dari segala macam bahaya. Setelah selesai mengikuti pelajaran bab 13 ini, ya, sebenarnya masinis atau mahasiswa mampu menjelaskan itu mahasiswa perwira siswa, ya, sistematika peralatan hidrolik, pemeliharaan harian hidrolik, pengetesan sistem sebelum operasi, pemeliharaan pencegahan, pemeriksaan komponen hidrolik, pemeliharaan hidrolik, dan pemeliharaan berkala. Ya, banyak, ini ada 7 yang harus kita pelajari secara tepat. Tentu tidak sampai detail sekali. Anda diwajibkan untuk baca ulang, ya 2-3 kali untuk mendapatkan pemahaman yang serius. Ini kurikulum VT, ya, saya bangga tahun 74 pertama injak kaki di kapal, dan tahun 2001 pensiun dini, ya, tidak berlayar. Tetapi tahun 2001 sampai 2016 saya setiap tahun lebih dari 50 kapal saya naik, ya. Karena ada 2 offshore dan 3 onshore, memiliki totalnya ada 30 kapal yang dicharter oleh Medco Energy. Dan satu-satunya sebagai marine engineer saya sendiri dapat tugas untuk memeriksa operasionalnya kapal-kapal tersebut. Ya, tentu tidak lebih
Yang paling utama adalah kondisi permesinan di kapal itu. Anda bisa melihat kondisi mesin induk, ya, kalau di takbut-takbut itu mesin induk semua harus siap. Ya, kalau kapal besar ada turbinnya juga, ya, untuk generator turbin. Kemudian boiler-boiler semua offshore, semua floating storage ada boilernya. Jadi ini juga harus dikontrol, semua keadaan siap. Baik pesawatnya maupun suku cadangnya harus dikontrol. Mari kita pemeliharaan sistem hidrolik. Nah, tentu Anda semua sudah ada yang pernah mengalami di kapal yang menggunakan sistem hidrolik. Pemeliharaannya, ini sedikit saya bacakan juga ya. Apakah dalam melaksanakan pemeliharaan sistem hidrolik perlu digunakan suatu cara yang sistematik? Tentu saja ya, dan terusnya ini Anda bisa baca. Kemudian pemeliharaan atau maintenance ada suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja, sadar terhadap suatu fasilitas dengan menganut sistematika tertentu untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Itu pemeliharaan. Ya. Pemeliharaan pencegahan, ya, preventif maintenance, perhatikan pemeliharaan apapun memang melalui strategi pemeliharaan atau perawatan. Ya. Pemeliharaan harian rutin maintenance. Nah, tapi ini khusus untuk hidrolik, bukan secara umum ya. Nah, oleh sebab itu hanya dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis dan kontinu, gangguan dapat diatasi sebelum terjadi kerusakan fatal. Ada beberapa kunci penyebab permasalahan dalam pemeliharaan sistematik hidrolik, ya, antara lain, ya, perlu dicatat pemeliharaan itu sangat murah, ya, sederhana. Yang mahal itu kalau terjadi kerusakan fatal. Ini sudah kapal nggak beroperasi, kemudian off hire, kemudian nunggu lama tendernya, dan perusahaan merugi. Juga kondisi manajemen kelas juga merasa waduh kapalnya rusak. Mari kita pemeliharaan yang penting, kurangnya cairan hidrolik atau oli dalam tangki, itu sudah pasti ya. Tersumbatnya saringan hidrolik karena cairan hidrolik yang kotor, pasti ya, kotor. Kehilangan daya isap pada saluran isap, ini karena bisa filter kotor, bisa oli hidroliknya udah kental ya. Cairan hidrolik yang tidak cocok. Nah, ya, minyaknya harus yang cocok sesuai dengan instruction book-nya. Pengecekan sistem sebelum operasi. Pengecekan ini dilakukan secara reguler. Siapa akan mengoperasikan sistem, beberapa titik yang harus dicek. Diperiksa antara lain ya, buatkan checklist ya. Pemeriksaan tangki hidrolik, saya nggak sampai detail ya. Yang jelas permukaan tadi sudah disebutkan. Periksa permukaan oli levelnya, apakah masih ada pada garis batas. Apabila permukaan oli kurang, ini jangan sampai karena dia akan bisa udara. Periksa kondisi oli, kondisinya juga kita periksa. Ya, kita bisa melihat lintas kapal peti kemas yang berlayar full speed. Ya. Kondisi waktu yang sangat singkat untuk teman-teman engine department, waktu untuk perawatan dan perbaikan, ya, menjadi perhatian khusus karena kapal kontainer cepat, ya, apalagi jarak pendek. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini skema pengecekan sistem sebelum operasi. Silindernya ya kita cek single acting, control valve, flow divider, relief valve, fixed displacement pump, kemudian reservoirnya. Nah, ini kan tempatnya sempit ya. Periksa silinder atau unit penggerak, periksa katup-katup atau unit pengaturnya,
periksa saluran olinya, ya, jangan sampai kotor. Periksa pompa hidrolik dan penggerak pompanya, ya. Kemudian periksa tangki hidrolik dan cairan hidrolik. Pemeliharaan pencegahan sistem. Ini seperti halnya peralatan yang lain, memang harus diadakan pemeriksaan yang teliti sebelum kita menjalankan. Jika oli berubah menjadi seperti air susu kental, berarti ada air yang tercampur ke dalam oli hidrolik. Nah, ini pastikan ya. Gantilah oli itu dan pastikan bahwa oli disimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Periksa saringan oli sebelum mengangkat tutup filter. Lap, bersihkan dulu kotoran atau debu yang melekat padanya. Jika meriksa oli dengan tongkat, lap dulu sticknya tersebut dengan kain lap. Artinya waktu membersihkan tentang saringan oli dan lain harus betul-betul menyediakan kain lap yang bersih. Termasuk jangan yang yang mudah lepas ke benang-benangnya. Pemeriksaan pendingin cooler, nah ini umum ya. Periksa saluran oli, konduktor dan konektornya jika terjadi. Saya kira ini dibuatkan checklist ya buat teman-teman yang di kapalnya ada hidrolik apapun, entah hidrolik untuk penggerak katup-katup, hidrolik untuk kren, hidrolik apa, buatlah checklist standing operation procedure, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, misalnya ini bocoran udara pipa atau selang peyok, ya. Kencangkan semua konektor. Periksa katup, demikian juga katup, ya. Jadi sebelum menjalankan sesuatu kita periksa semua, dan ini jadikan budaya. Budaya pemeriksaan itu disebut budaya keselamatan juga. Pemeriksaan silinder atau aktuator, periksa semua ya. Akan cepat periksa posisi batang piston. Wow, ini kalau dibuka ya, jadi berikan servis dalam keadaan berhenti, mestinya batang piston berada di dalam karena apabila posisinya di luar, batang piston akan menjadi tempat berkumpulnya debu dan air embun yang akan mengakibatkan korosi. Apabila terpaksa harus di luar, perlu dilumasi dengan grease yang memadai. Periksa motor hidrolik, dan berarti seluruhnya harus diperiksa. Periksa pula kebocoran pada motor hidrolik. Ya, bocoran apapun tidak dibenarkan. Pemeriksaan pompa hidrolik. Pemeriksaan pompa hidrolik meliputi periksalah sambungan antara selang saluran tekan dengan ulir pada penutup pompa atau cap screw. Apakah sudah cukup kuat, sudah benar fungsinya dan rapat. Periksa apakah ada kebocoran pada sambungan pompa dengan konektor dan konduktor. Periksa pompa hidrolik dalam keadaan jalan, apakah dengan keadaan ini dan tekanan kerja yang cukup, tidak bocoran. Di sini menunjukkan pompa hidrolik paling banyak dipakai untuk sistem kontrol, ya. Pencegahan beban lebih, tekanan kerja terlalu tinggi, ya, ini juga tidak dibenarkan. Ada regulator atau reliever di setel tinggi, untuk itu periksa dan setel ulang, sesuaikan dengan keperluan. Kecepatan terlalu tinggi, ya, ini cukup lengkap tentang pemeliharaan suhu terlalu tinggi, ya, overheating. Kecepatan terlalu tinggi namanya overspeed. Mari kita teruskan lagi, timbulnya lapisan semacam pernis pada permukaan komponen. Ya. Sebab-sebab terjadinya suhu tinggi antara lain, ini sudah masuk pemeriksaan data, ukuran, dan analisa. Ya. Ini untuk level ATT2, ATT1 harus sebab-sebab ini dipahami, karena tanpa mengenal sebab-sebab kita tidak bisa mengatasi
eh, penyelesaiannya. Pemeliharaan hidrolik, ya, ini khusus pertemuan ke-13 ini tentang hidrolik semua, ya. Panas ini berasal dari panas matahari dan ya silinder dengan thermal relief valve. Ya, ini juga perlu Anda pelajari karena tekanan tinggi maka selangnya pun jangan dibiasakan ketekuk. Sistem pelumasannya menjaga kebersihan, ya ini sudah rutin lah bagi teman-teman yang sudah menjadi masinis, ya, pekerjaan perawatan sudah menyatu. Jagalah kebersihan sistem hidrolik pasti, ya. Hidrolik apa saja harus jaga kebersihannya. Pada saat membersihkan komponen hidrolik, nah, siapkan alat-alat yang lengkap, pembersih juga yang betul bersih. Maka kita akan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan berkala pada sistem hidrolik adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai yang sudah dijadwalkan. Periode kegiatan lain mingguan, weekly, ya. Ini perawatan. Periksa level oli pada tangki dan seterusnya. Hidrolik. Periksa filter, ini rutin juga mingguan, ya. Kalau kapal operasi lancar memang, kalau yang jarang operasi juga diperiksa semua. Periksa apakah pada katup-katup terdapat kotoran seperti debu, nggak kelihatan tapi kotor. Maintenance monthly, periksa kondisi konektor, pengikat, penghubung, konduktor dan seterusnya. Periksa kondisi sambungan dengan perapatnya, ya. Periksa saluran-saluran pada katup. Jadi ini rutin, ya. Terjadwal. Plan maintenance system memang mengajak perawatan itu terjadwal dan rutin. 6 bulan sekali adakan juga, ya, bagi teman-teman yang kontrak kerja lautnya yang 6 bulan, ya tetap mengikuti jadwal yang sudah berjalan. Tahunan demikian juga, sudah berapa tahun nih kok nggak dirawat. Itu tugasnya si engineer menyuruh, memerintahkan, mendelegasikan wewenangnya kepada mesin satu dan seterusnya. Mengganti oli atau cairan hidrolik ini juga kebersihan lagi nomor 1. Selanjutnya, sebelum mengisikan oli baru ke dalam tangki hidrolik, mengganti oli yang lama dikeluarkan atau dikuras, didrain sampai bersih. Terlebih dahulu, menguras oli semacam ini sangat baik bagi sistem hidrolik karena dengan menguras ini, kotoran dan endapan kontaminan seperti partikel kelupasan logam, debu, oksida, oli, dan sebagainya akan keluar. Jadi teman-teman masinis dalam hal mengganti oli betul-betul harus bersih, ya. Termasuk kalau perlu diplasing dengan 1-2 liter oli juga, ya, yang baru untuk membersihkan endapan-endapan. Baik, demikianlah teman-teman, kita kilas balik. Ya, penyegaran ini bukan hanya untuk hidrolik, tapi untuk seluruh permesinan yang ada di kapal harus melewati masa-masa perawatan. Sebutkan ada berapa sistem perawatan bencana yang diterapkan pada sistem kontrol di kapal. Ini perawatan bencana dari PNS. Sebelum turun PS, Anda bisa melihat di manajemen International Safety Management 1995, ya, ada berapa kode itu, dan turunannya ada PMS turunannya SOP, SOP turunannya checklist turunannya kerjaan Anda. Ya, semoga dengan perawatan yang rutin Anda jauh dari segala macam kerusakan permesinan itu. Ini termasuk bagian sistem kontrol untuk mengikuti jadwal PMS. Sebutkan tipe-tipe pompa hidrolik yang Anda ketahui dan jelaskan cara kerjanya. Ya.
Jelaskan apakah yang dimaksud dengan sistem perawatan berkala. Jelaskan perawatan satu dari pompa hidrolik dan sebutkan komponen-komponennya. Ya, jadi kita harus ada kata pasti ya, bahwa apa yang Anda kerjakan perawatan juga perawatan yang pasti. Jelaskan apa perbedaan antara perawatan dan perbaikan pada sistem kontrol hidrolik dan pneumatik. Nah, hidrolik pneumatik, ada elektrik hidrolik, ada elektrik pneumatik. Ya. Bangkitkanlah semangatmu sendiri untuk menguatkan tulang-tulangmu yang masih mulai malas, agar kamu tidak tertinggal oleh teman-temanmu yang sudah berjalan dan berlari lebih dahulu. Wow, ini kata-kata mutiara ya. Lagi saya masih sehat, Kang Haji adalah saya sendiri. Ya, teman-teman bisa menyimak. Nanti pertemuan yang ke-14 adalah tentang unattended imaginary space. Ada mengatakan space, ya ruang, ada mengatakan sistem. Ya, semua baik. Jadi tidak menjadi perdebatan. Anda yang belum paham dengan 5 soal ini boleh mengulang pembahasan yang sebelumnya dan dibaca 2-3 kali, maka Anda akan mendapatkan pemahaman lebih 70%. Syukur-syukur bisa sampai 90%. Dan artinya 90% menyelamatkan sistem kontrol dengan peralatannya dengan baik. Baik, ya, tujuan akhir dari perawatan adalah menyelamatkan kapal yang harganya ratusan miliar. Teman-teman tidak perlu mindset, pola pikir, paradigma bahwa Anda bekerja di perusahaan besar, kapal besar, berjiwa besar, pikiran besar, tentu gaji yang besar, ya kan? Jadi bukan hanya sebagian poin aja di sinkron ya, pangkatnya besar, jasanya besar dan lain-lain. Inilah kapal besar. Kalau kita melihat kapal yang kecil-kecil, yang moring-moring, bubut yang kecil, ya akan berpikir yang kecil terus. Tapi kalau Anda ditempatkan ini, walaupun jadi masih 4 atau masih 3, Anda akan berpikir besar terus setiap hari. Apalagi yang namanya kapten, KKM, 1 masih 1. Ini makan bersama yang dibicarakan hal-hal yang besar. Ya. Setiap pembicaraan hal yang besar dan permasalahan Anda akan menyelesaikan berpikir satu masalah mendapatkan 2 penyelesaian. Begitu seterusnya. Dan saya yakini cukup lama berlayar dan rasanya nyaman-nyaman saja. Ya, semua dikawal dengan doa dan pikiran yang tenang, dan dari ketujuh manajemen yang harus mendukung tentang kapal ini layak laut dengan mendekati sempurna. Ya, nanti ketujuh manajemen itu siapa aja? Ada pelajaran pertemuan yang ke-14 akan saya tambahkan. Ya. Nah, mari kita berpikir sejenak ya. Jangan biarkan pikiran kita malas, jangan biarkan pikiran kita tidak ada kerjaan, jangan biarkan pikiran kita lemah. Oleh karena itu, jadilah seperti mesin, bergerak kapan aja dikehendaki dengan normal, penunjangnya banyak. Mesin 4 tak ataupun 2 tak sama, dibutuhkan oleh perkembangan negara-negara dimanapun. Mesin 2 tak ya, sama juga ini satu keistimewaan dalam 2 langkah torak atau 1 putaran bisa menghasilkan 1 tenaga. Tenaganya gede lagi ya, lebih besar daripada yang lain-lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini kekayaan ilmu kita tidak cukup hanya terlihat, tetapi di dalam satu silinder aja terjadi puluhan bahkan ratusan komponen.
Apalagi kalau silindernya ada 6 atau 8. Ini mesin 2 tak ya. Tidak ada permainan kartu buang, kartu masuk. Demikian teman-teman, kita sudah selesai di pertemuan 13 ya. Nanti pertemuan berikutnya ada yang ke-14. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan yang offline Anda punya data, punya pengukuran, punya analisa, punya penelitian untuk ditanyakan pada saat-saat akhir dari pembelajaran atau kepada teman-teman yang sudah menempuh ijazah lebih tinggi dari Anda. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.